98 dan 199 ayat tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 159 dan 160. Kemudian ayat yang lain, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang murah, yakni dengan uang dan kekuasaan, sehingga mereka menyembunyikan apa yang ada di dalam Alkitab itu, agar manusia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menyembunyikan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW agar mereka tetap menjadi pemimpin, memperoleh kekuasaan atau uang. Itu menjual dengan harga yang sedikit, dunia sedikit, dinisbahkan dengan akhirat. Mereka itu sebenarnya tidak memasukkan ke perut mereka melainkan api. Jadi uang yang mereka dapat dari menyembunyikan ilmu, mengubah agama ini, maka hasil dari itu mereka makan, maka sebenarnya mereka memasukkan api ke dalam perut mereka. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Alangkah bodohnya. Kesesatan dibeli dengan hidayah, dan membeli siksa azab dengan ampunan. Mereka jual ampunan itu dengan mendapat azab. Mereka tukar hidayah dengan kesesatan. Maka alangkah sabarnya mereka dengan api neraka, yakni kesabaran yang tidak membuahkan hasil. Karena kesabaran itu ada di dunia. Di akhirat, sabar atau tidak sabar sama saja. Tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya sama sekali. Karena kesabaran itu hanya ada di dunia. Dan kesabaran itu tiga. Pertama, sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Nah, ini kesabaran tingkat tinggi sekali. Karena iblis dihukum, dinyatakan kafir karena tidak menjalani perintah. Karena orang yang tidak menjalani perintah disebut sebagai orang-orang yang sombong. Perhatikan iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Sombong. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. yakni dia beralasan bahwa dia diciptakan dari api,
Adam dari tanah. Api tentu lebih baik dari tanah. Ini hujjah yang bangkrut dari iblis dan tampak bodoh sekali. Bahkan tanah lebih baik dari api, karena tanah disifatkan kelembutan dan tanah menumbuhkan segala sesuatu. Adapun api, ia membinasakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, iblis itu enggan, menolak perintah Allah, wastakbara, takabbur, sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain pun dinyatakan oleh Allah, engkau merasa tinggi, sombong. Berarti orang yang menolak perintah Allah, tidak mengerjakan perintah Allah, disifatkan dengan kesombongan. Oleh karena itu sabar dalam mengerjakan perintah Allah adalah tinggi sekali. Ini yang tertinggi. Dia tunduk pada Allah, dia merendahkan diri dan hatinya kepada Rabbul Alamin. Dia berhina diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia betul-betul mengabdi dan menjadi hambanya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Orang yang mengerjakan larangan Allah disifatkan dengan orang yang mengikuti hawa. Oleh karena itu dosa iblis dengan dosa Adam, kesalahan bapak kita yang mulia Adam alaihi salatu wassalam, lebih besar iblis. Adam mengikuti hawanya, walaupun dikatakan oleh Allah dia tidak bersengaja, bertekad benar-benar untuk melanggar larangan Allah, jangan mendekati pohon itu. Umumnya orang yang mengerjakan larangan karena hawa nafsunya. Ini yang kedua, sabar yang kedua. Sabar yang ketiga dalam menjalani kehidupan. Ada musibah, ada sakit dan lain sebagainya. Sabar dalam takdir Allah Jalla Dzikruhu yang baik dan yang buruknya. Mengimaninya. Yakni yang ketiga ini sabar dalam menjalani kehidupan. Ya. Kemudian hadis yang dibawakan oleh penulis adalah hadis 65. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bilijamin min narin yaumal qiyamati. Sahihun rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Hakim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa ditanya suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, niscaya Allah akan mengekang mulutnya dengan kekangan dari api neraka pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Abu Daud, dan ini lafaznya Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad dan Al-Hakim radhiyallahu anhum jami'an. Hadis ini isnadnya sahih, selain telah datang beberapa syahidnya, penguatnya, sebagaimana telah saya takhris dalam kitab saya yang lain, yaitu kitab Riyadul Jannah nomor 882. Ini banyak hadis ini, banyak.
Faedah pertama, ilmu yang dimaksud ialah ilmu yang penanya sangat berhajat dengan ilmu tersebut dalam urusan agamanya, seperti orang yang akan masuk Islam lalu ia bertanya mengenai Islam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Atau orang yang baru saja masuk Islam dan ia ingin mengetahui atau belajar tentang pokok-pokok agama Islam, seperti masalah tauhid, ibadah, dan lain sebagainya, yang penanya sangat membutuhkannya. Atau orang yang tidak mengetahui hukum dari perintah dan larangan Allah, sedangkan ia sangat berhajat, seperti cara berwudu, cara bertayamum, cara salat, cara mengeluarkan zakat, cara saum dan haji, dan lain-lain. Atau haramnya zina, judi, khamr, minuman keras, riba, siapa saja wanita yang haram dinikahi, dan seterusnya. Jadi pokok-pokoknya, yakni yang orang itu berhajat, ya. Itu ilmu yang dimaksud. Kalau disembunyikan berbahaya dan ahli ilmu bertanggung jawab. Yakni wajib menjelaskannya, tidak boleh menyembunyikannya. Ya, karena itu di sini saya mengatakan ilmu yang dimaksud ialah yang penanya sangat berhajat dengan ilmu tersebut dalam urusan agama. Itu dia. Nah, contoh-contohnya seperti orang yang akan masuk Islam. Dia ingin masuk Islam. Dia bertanya tentang Islam. Kemudian itu kan mesti ahli ilmu yang menjelaskan. Islam itu begini, begini, dan dia jelaskan tentang Islam. Keagungan dan kebesaran Islam. Atau dia bertanya, atau orang yang baru saja masuk Islam dan ia ingin mengetahui atau belajar tentang pokok-pokok agama Islam, seperti masalah tauhid dan peribadatan dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, atau orang yang tidak mengetahui hukum dari perintah dan larangan Allah, sedangkan ia berhajat untuk mengetahuinya. Tadi ada beberapa contoh bagaimana berwudu dan seterusnya. Itu dia. Berarti intinya adalah ilmu yang dimaksud ialah yang penanya sangat berhajat dengan ilmu tersebut dalam urusan agamanya. Jika ahli ilmu mengetahuinya, maka wajib baginya menjelaskan. Jika ia tidak mengetahuinya, maka ia pulangkan kepada yang lain, atau dia jawab la adri atau Allahu a'lam. Kedua, di antara faedah hadis ini menjelaskan bahwa balasan sesuai dengan jenis amalnya. Karena mulut tempat keluarnya ilmu dan perkataan yang juga dapat dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Maka ketika mulutnya diam, tidak berbicara, atau dia diam tidak mau menyebarkan ilmunya, atau dia diam tidak mau menjawab padahal dia mengetahui, dan dia menyembunyikannya, niscaya Allah akan mengekang mulutnya dengan api neraka pada hari kiamat. Kita lanjutkan bab ke-34. Keutamaan majelis ilmu. Yang di dalam hadis disebut majelis zikir. Apa yang dimaksud dengan majelis zikir itu?
kaum salaf menjelaskan bahwa majelis zikir, majelis tentang membahas agama. Bagaimana engkau menikah, bagaimana engkau berjual beli, dan seterusnya. Itu majelis zikir. Yakni majelis ilmu. Bukanlah majelis zikir itu berzikir beramai-ramai, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, bertahlil. Tidak. Lalu dipimpin oleh seseorang. Tidak. Bahkan itu di luar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud dalam sebuah al-athar pernah diberitahukan bahwa di sana ada orang membuat halqah, lingkaran, dan di situ ada yang pimpinannya, dan mereka beramai-ramai berzikir. Sang pemimpin itu mengatakan, kabbiru, bertakbirlah kalian. Bertakbirlah ramai-ramai, Allahu Akbar, Allahu ramai. Hallilu, bertahlillah kalian. Lalu semua yang la ilaha illallah, la ilaha, beramai-ramai bergemuruh. Disamperin oleh Ibnu Mas'ud, dimarahi, dikatakan sesat. Ya. Berarti bukan itu majelis zikir. Karena zikrullah, mengucapkan tasbih, tahmid, seperti zikir ba'da shalah, itu hukum asal zikir sir, tidak terdengar oleh diri kita sendiri. Kecuali kita akan mengajarkan manusia, seperti saya akan mengajarkan kepada antum. Ada zikir sesudah salat dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Antum bisa mengucapkan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian yang ke 100 antum mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampuni dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Itu diajarkan bisa. Tapi tidak dipimpin beramai-ramai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, silakan dibuka, ayat 205. Ayat 205. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. Sebutlah nama Allah, atau واذكر ربك, sebutlah Rabbmu, fi nafsik, di dalam dirimu, yakni terdengar olehmu. Kenapa kita terjemahkan terdengar olehmu? Nanti ada lanjutannya. Tadarru'an wa khifatan. Lihat, menyebut nama Allah dengan tadarru'. Tadarru' adalah merendahkan diri, merendahkan hati dan diri, dan
dengan penuh rasa takut, khifatan. Perhatikan lanjutannya, wadunal jahri minal qaul, bukan dengan suara keras. Karena itu tadi kita terjemahkan wadhkur rabbaka fi nafsik, terdengar oleh dirimu sendiri. Seutama-utama zikir dengan hati dan lisan. Fi nafsik wadunal jahri minal qaul, bukan dengan suara keras. Bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Qurannya kegedean nih. Ada yang kecilan dikit nggak? Susah diiniin ya di sini. Ya, orang-orang berzikir dengan suara keras mengganggu orang. Berselawat, berzikir. Ibnu Mas'ud dimarahi oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Sahabiyun jalil, sahabat besar, dimarahi semarah-marahnya, dibilang sesat karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak demikian, kecuali dalam rangka mengajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya agar para sahabat mencontohnya. Karena sunnah Nabi terdiri dari 3: perkataan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan beliau, atau yang kita kenal takrir. Kalau kita nggak bisa seperti itu, karena kita bukan Nabi. Tentu kita harus menjelaskan dengan lisan kita. Selesai salat, misalnya imam menghadap ke makmum, menjelaskan salat-salat sekalian. Ada kalau mau zikir yang sunnah dari Nabi yang mulia, ini begini, 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 begini. Ayah duduk yang tertib, anak-anak jangan mundar-mandir. Duduk yang rapi. Kalau mau di sini, mudah mandir mengganggu orang. Ya. Itu membuat kerusakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang i'tikaf, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud sahih, sahabat solat, sahabat ini solat, sahabat ini solat, saling mengencangkan bacaannya, mengeraskan bacaannya. Nabi SAW menyingkap tirai kemahnya. Dan beliau bersabda kepada para sahabat, janganlah sebagian kamu mengeraskan bacaannya kepada yang lain. Sesama salat tidak boleh saling mengganggu. Kalau ini baca keras, ini baca keras, bagaimana orang di luar salat? Mengganggu. Sudah gitu pakai pengeras suara. Kemudian kata Nabi SAW, kullukum munajin. Tiap-tiap kamu orang yang musalli sedang salat itu munajin, berbisik pada Rabbnya. Begitu banyak kerusakan yang ditimbulkan dengan sebab zikir keras, mengganggu di masjid itu orang yang sedang berzikir, orang masbuk, orang yang akan salat sunat.
mengganggu tetangga-tetangga, muslim maupun non-muslim. Ini tidak dibenarkan. Ini bukan dari Islam, tetapi mengatasnamakan Islam. Itu ayatnya. Mau disembunyikan ayat itu? Atau mau diubah? Banyak sekali kerusakan. Allah Subhanahu. Berarti hukum asal berzikir sir, kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya dan menganjurkannya. Ada apa tidak? Ada. Pertama ketika talbiyah. Talbiyah. Begitu kita masuk sampai di miqat, jangan sampai di miqat tidak ihram. Ya. Ini kan banyak ini sebagian ya, travel lebih celaka lagi yang pakai nama sunnah. Sampai di miqat, di atas di pesawat tidak ihram. Ini melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihram kita untuk umrah misalnya, labbaika umratan, kemudian talbiyah keras diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Jibril untuk mengeraskan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini malah diam di pesawat. Amin dalam solat. Imam menjaharkan dan makmum menjaharkan amin. Ini malah seperti akhwat. Amin. Itu diperintah. Ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa imam dan makmum menjaharkan amin. Menggelegar tuh masjid pada zaman sahabat. Suara para sahabat amin. Diam. Ada lagi yang amin. Mana ada yang begitu? Amin dengan mat di dalam solat ya. Dengan mat, seluruh riwayatnya dengan mat. Amin. Gitu. Ada lagi takbir pada hari raya, pagi hari ketika keluar dari rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keras sampai tanah lapang, takbir lagi, tapi tidak dipimpin masing-masing. Itu ada dalilnya. Itu sunnah. Adapun selesai sholat, zikir masing-masing. Al-Imam Asy-Syafi'i di kitabnya silakan baca, mengatakan bahwa imam dan makmum masing-masing pilih zikir sendiri. Kecuali imam mau mengajarkan pada makmum. Mengajarkan harus dengan jelas. Kita kembali ke bahasan kita. Majelis zikir adalah majelis ilmu. Ada hadis ke-66, hadis yang panjang sekali. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna